Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah ketika demi waktu manusia kamu rugi, di mana manusia diberi waktu, diberi umur, diberi panjang yuswa, tapi tidak menjadikan dia ahli surga, maka itu adalah sebuah kerugian dalam kehidupan. Mungkin hidupnya kaya raya dan kuasa, tapi tak masuk surga, itu rugi. Kalau ingin tidak rugi, ilal ladina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadikanlah hidup ini untuk diisi dengan keimanan kepada Allah, selalu beramal yang saleh, seperti sholat subuh berjamaah, puasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, melaksanakan umrah dan haji, berbakti pada orang tua, memuliakan para tamu-tamu, baik dengan para tetangga, sayang dengan anak-anak kita. Itu amal soleh. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dan jadilah orang yang saling menasihati kepada kebaikan dan kesabaran. Sabar di dalam meniti kehidupan, sabar di dalam berdoa, sabar dalam beribadah, sabar di dalam menghadapi ujian kehidupan, sabar untuk istiqomah dalam ibadat Islam, sabar untuk tetap jadi orang iman yang saleh. Ini yang harus kita lakukan. Nah, kaum muslimin kelak, oleh karena itu semua orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka itu adalah orang yang sabar, yang tidak beralih kepada kesyirikan, tidak berubah dalam keibadan, istiqomah di dalam ketaatan. Itu adalah kesabaran. Maka kita perlu bahagia dan bangga. Pagi hari ini kita sholat subuh berjamaah. Ini adalah anugerah keinsafan yang Allah berikan. Tidak semua orang mendapatkan. Tidak semua orang. Saya sampaikan, suatu kali saya ini tinggalnya kan di Baluarti, Bapak Ibu ya. Di Baluarti itu banyak abdi dalam. Orang yang kerjanya itu mengabdi kepada keraton sebagai abdi dalam. Tentu dia juga punya gelar ya, mungkin Kanjeng Raden Tumenggung dan sebagainya. Ketika saya tanya, jenengan itu sebagai abdi dalam ya, gajinya berapa? Dia jawab, blonjo kula 100.000. Ya, gue sok dibayar seorang ya, sesasi ya. Atas waktu saya tanya, apa cukup uang segitu? Ya dia bilang, nyatanya cukup. Makanya kita nyatanya cukup. Maksudnya kok bisa cukup piye? Caranya derek-derek 100.000 so cukup sesasi piye? Dan itu Pak, nyatanya anak kula sakit kuliah, nyatanya kula iso urip lumrah. Ajine cukup.
Dari mana itu bisa? Nggih. Nek gajine pancen 100.000. Nek kula teng mriku nggih nglalap berkah. Entuk berkahe sinuwun. Sehingga rezeki ini sangat parah. Bagi dia membahagiakan dan membanggakan sekali jadi seorang abdi dalam. Nah, saya juga lebih terkejut lagi ketika tetangga saya itu cerita bahwa anaknya itu tinggal di Sulawesi. Aku rono katanya. Nek kono ki wong ki dianggep nyambut gawe ki nek PNS. Dadi kok kowe ki duwe kapal loro nek kowe ra PNS itu dianggep pengangguran. Jadi sing jenenge kerja ki ya dadi PNS, abdi negara. Maka kalau sudah jadi PNS, abdi negara, kuwi nglamar anake sapa wae kek. Ya. Karena itu kehormatan dan kedudukan yang tinggi. Maka menjadi abdi negara, TNI, Polri, PNS itu menjadi satu kebahagiaan dan kebanggaan. Allahu Akbar. Lantas saya pikir, kenapa orang yang jadi abdi negara, abdi dalam keraton begitu bahagia bangga jadi abdinya negara, abdinya keraton? Harusnya manusia ini lebih bahagia dan bangga menjadi abdinya Allah. Tidak ada yang lebih hebat daripada menjadi abdillah. Tidak ada yang lebih besar daripada menjadi hambanya Allah. Pangkat paling dhuwur niku kawulanipun Allah. Maka oleh karena itulah kenapa Raja Saudi mengatakan Khodama Haramain. Dia menyebut gelarnya adalah Khodama Haramain, yaitu abdi daripada pemilik dua tanah suci. Karena memang derajat pangkat yang paling dhuwur itu adalah abdi daripada pemilik dua tanah suci. Siapa pemilik dua tanah suci? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ibu bapak, jadilah kita sebagai hambanya Allah. Jadi yang paling kita syukuri dalam hidup ini setelah bangun tidur adalah sholat. Alhamdulillah saya masih diberi kehidupan dan diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Allah. Kalau Jokowi mengabdi pada negara selesai 1 Oktober buat rampung pensiun itu aja sebenarnya rampung mungkin cok diceritakan Pak Putu ada buyut ada cakar kemarin berjiwa ya, padahal ada yang lebih tinggi dari presiden abdi negara ada, yaitu abdillah. Maka kalau ibu bapak ingin anaknya kederajatan ya, sebagai orang yang derajatnya paling tinggi, pastikan anak cucu mantu buyut anak ya turun kita itu menjadi abdillah semuanya, menjadi hamba-hambanya Allah. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih agung daripada Abdullah. Alhamdulillah. Maka kalau kita sholat itu alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Allah. Betul kan? Itu seorang tentara yang jadi abdinya Prabowo itu Mas. Apa? Mayor Teddy. Wah itu viral ya. Kenapa dia kok viral? Bukan prestasinya tapi karena posisinya. Posisinya adalah ajudan pribadi Prabowo kan gitu. Muslimin akullah.
Jadi ajudannya Prabowo aja viral, kok jadi ajudannya Gusti Allah ora viral ya toh. Nah, kita viralnya di langit itu. Ya di kalangan para malaikat. Kita akan menjadi orang yang luar biasa tingginya derajat kita kalau kita ini mengabdi kepada Allah. Maka yang paling kita syukuri bukan sholat, bukan sehat, tapi sholat. Ya, sehat ini kita syukuri, tapi kita bisa sholat ini paling kita syukuri. Alhamdulillah, urip bisa kok ya ditutup kene dalan sing jejeg. Kan gitu. Dan kita minta supaya terus ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Karena siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim. Pasti jalan yang lurus itu cuma satu, yaitu jalannya Allah. Al-Islam itu jalan yang satu-satunya, tidak ada jalan yang lain. Yang lain menyimpang. Itu jalan yang menuju kepada kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, siapapun mereka. Maka kalau kita ingin hidup yang penuh nikmat, mulia, bahagia, bukan hanya dunia tapi juga akhirat, maka tempuh itu jalan. Siapa mereka itu? Itu para nabi-nabi. Jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalan-jalannya orang-orang yang saleh, seperti yang Allah sebutkan dalam surah apa itu? Saya lupa. Maryam ya. Ayat 19. Wa may yuti'illah fa ulaika ma'al ladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada was shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadisa ya, hadisa. Jadi siapa yang taat pada Allah, maka dia akan dikumpulkan dengan para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin. Itulah kekasih Allah yang baik untuk kita jadikan bolo. Maka ibu bapak rahimahullah, jalan itu yang kita tempuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan menempuh jalannya orang yang dimurkai. Jangan menempuh jalannya orang yang tersesat. Orang yang dimurkai adalah orang yang tahu kebenaran. Bukannya nggak tahu, tahu. Tapi dia menyimpang dari kebenaran. Ada itu istilah, hukum itu dibuat untuk dilanggar. Ada ya? Nah ini namanya maghdub, ya, orang yang dimurkai. Dia tahu hukum tapi sengaja untuk dilanggar. Dicari celahnya, dicari kelemahannya untuk bisa menyimpang di sana. Saya kemarin baca itu ada penipuan tanah ya di Karanganyar itu sampai lebih dari 5 miliar. Itu yang nipu siapa? Dosen UNS Fakultas Hukum. Wah, wis dosen Fakultas Hukum. Kok bisa? Ya, karena kenapa? Dia berani. Kenapa? Karena dia tahu bahwa nanti kasus ini hanya jatuhnya perdata, tidak akan sampai pidana. Lihat ini. Nah ini namanya maghdub, ya. Dia belajar hukum, dia paham, dia gunakan itu untuk menipu orang, dan dia tahu resikonya hanya perdata, nggak mungkin pidana, nggak mungkin dipenjara. Ini maghdub. Dan baik maghdub itu Yahudi. Dia tahu Taurat, tapi dia menyimpang daripada Taurat. Itu maghdub. Nah kita jangan seperti itu. Belajar Islam, ngerti Islam, tapi tidak mengamalkan Islam. Waladdallin. Dan jangan kau jadi orang yang tersesat. Dhalin ini adalah orang yang taat beribadah, khidmat di dalam mengabdi, tapi gak punya ilmu. Siapa? Yaitu orang Nasrani. Maka dari orang Nasrani itu ibadah itu khidmat, ya, melakukan kebaktian dalam berdoa, tangannya digenggam,
kepalanya menunduk, matanya merem ya, wah bersimpuh gitu. Ini ragu ilmu gitu. Ya, nggak pakai ilmu, sehingga dia tersesat. Nah, oleh karena itulah maka Imam Ghazali itu memberi nasihat, semua orang akan rugi, ya. Rugi, yang dimaksud rugi itu maksudnya nggak masuk surga. Jadi kalau bahasa agama itu rugi itu jangan diartikan ratidin gitu ya. Ya, rugi itu maksudnya orang lebih warga. Maka kalau Imam Ghazali berkata itu ya karena faktor agama, bukan dunia, bukan materi. Semua orang akan rugi kecuali orang yang berilmu. Oleh karena itu kita kalau ingin jadi orang beruntung harus berilmu, harus ngaji. Semua orang yang berilmu akan rugi kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Karena ilmu ini dipelajari bukan untuk dimengerti saja, tapi bagaimana ilmu ini menghiasi amal perbuatan kita. Maka apa yang kita lakukan itu jangan mula melu ya. Jadi kita jangan seperti orang di jalan gitu. Kalau ada orang melayu melu harus melayu waktu ada nggak foto pakai tekok gitu ya. Kalau pokeh tuh, waduh, ada nggak foto. Buah ada nggak apa, aku ya orang ngerti itu ada uang edan asem ini, terus aku melu melayu lah. Gue orang tekok saya ya, oh baju melu melayu saya pakai tekok gitu. Ada apa gitu. Jadi kalau kita ini hidup ini jangan mula melu, harus ada ilmu, ya harus ada ilmu. Kalau nggak ada ilmu nanti kita seperti orang Nasrani gitu, melakukan satu kegiatan yang tidak didukung dengan ilmu. Ya kemarin ditanya misalnya mauludan ribut siji bid'ah siji muni wahabi gitu. Sing ora seneng mulutane wahabi. Nah sing siji ngono sing seneng mulutane wong bid'ah. Jadi kita harus belajar ilmunya. Apa toh maulud Nabi itu? Oh peringatan kelahiran Nabi. Kan gitu. Nah kelahiran Nabi itu gimana? Kalau Anda mau bicara apa? Yang namanya bid'ah, yang namanya itu kan agama. Ya kan? Kalau menyangkut kehidupan itu nggak ada kata bid'ah. Yang ada kata-kata bid'ah itu kalau menyangkut agama. Nah kalau Nabi itu, kalau agama itu kan harus mengikuti Nabi, bukan mengikuti Habi. Kan itu ya. Nah Nabi gimana? Karena Nabi itu kalau baik pasti sudah diajarkan, itu pertama. Kalau jelek pasti sudah diingatkan. Kalau Nabi tidak pernah melarang dan Nabi tidak pernah mengajarkan, ya itu berarti bukan agama. Pernahkah Nabi itu mengajarkan aku ulang tahun nono, itu pernah enggak? Enggak pernah. Enggak pernah kan ada mulutan zaman Nabi. Dan zaman Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak ada. Bani Umayyah enggak ada, Bani Abbasiyah enggak ada. Nah terus yang dodol ini siapa? Ini mesti mau SMP Songo ini. Ya. Dari itu dari konon dari Bani Fatimiyah itu kan sudah jauh banget dari Nabi, sudah di atas apa itu ya, tahun 1100 ke atas itu. Nah jadi sudah 600 tahun lebih setelah Nabi baru ada maulud Nabi. Konon itu Salahuddin Al-Ayyubi kan. Yang kedua ya, bahwa Nabi itu kalau perkara yang baik itu pasti sudah diajarkan. Nggak mungkin bahwa Nabi lali, nggak mungkin ya. Nah, kalau Nabi itu tidak mengajarkan ya berarti itu bukan perkara yang baik dari agama.
Yang ketiga apa? Bahwa Nabi itu lahirnya kapan itu sing ngerti sapa. Nah ini, Nabi lahirnya kapan itu siapa yang tahu? Ternyata kalau kita kaji itu, Nabi itu lahirnya kapan itu ada 8 pendapat. Nah, gitu. Tapi kalau Nabi meninggalnya kapan, semua tahu kapan, 12 Rabiul Awal. Maka peringatan kelahiran 12 Rabiul Awal itu ada yang mengatakan ya, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau memperingati sedone Nabi 12 Rabiul Awal itu kabeh sepakat malahan. Malu pula api aja mulutan, kewafatan Nabi itu malah pas itu. Ya, kan itu. Nah maka atas gimana Pak itu? Yang maka Maulid Nabi itu lebih pas disebut sebagai budaya saja, budaya masyarakat Islam, ya kan itu. Boleh nggak saya mencintai Nabi? Boleh. Baik nggak? Baik. Tapi itu bukan agama, itu budaya. Maka neng Solo ini jenenge sekaten, kan budaya toh. Mosok cinta Nabi kok wujudnya kok tong setan misalnya gitu. Terus tong ada setan di sana. Ya kan gitu. Jadi supaya kita itu punya ilmu. Jadi supaya yang lagi mulutan ya itu tahu, yang sholawatan itu tahu bahwa dia tidak sedang melaksanakan agama, tapi sedang melaksanakan budaya. Itu loh. Nah, sing ora setuju ki yo ngerti yo, dia sedang berkebudayaan, bukan sedang beribadah. Gitu. Kalau ibadah kan bacanya Al-Qur'an, kalau sholawatan kan itu syair. Berjanji itu kan syair, puisi. Ya kan? Itu kan bukan Quran, bukan hadis, tapi itu puisi. Nah oleh karena itu orang baca puisi kok dibilang bid'ah itu ya ada apa kan gitu ya. Nah, jadi itu hanya puisi aja, syair-syair saja yang dikarang oleh Syekh Al-Barjanji. Karena jenenge Barjanji itu namanya orang, yaitu nama orang yang karang kata-kata itu. Ya jadi kalau begitu kita enggak nanti padu-padu gitu ya toh. Nah gitu, maka perlu ilmu. Nah, kalau ingin ibadah ya sholat subuh itu ibadah, tahajud, puasa, Senin Kemis itu namanya ibadah yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian setelah kita itu punya ilmu, kita harus beramal. Jangan sampai ilmu yang sudah kita miliki ya tidak diamalkan. Karena banyak orang itu tahu ya tapi tidak dikerjakan. Kowe ora salah kok ora ngerti sholat ki wajib, jano ngerti. Lah kok jano iki piye to? Ya berarti kan dia tidak beramal, itu rugi kan gitu. Maka amalkan apa yang kita ketahui. Dan perlu kita ketahui bahwa mengerjakan Islam ini bukannya kita akan menderita sengsara. Karena semua yang Allah syariatkan, Allah melarang, Allah memerintah, itu demi keselamatan, kebaikan, kebahagiaan kita. Ini yang harus kita paham dulu. Karena orang merasa kalau saya suatu saya susah gitu loh. Kalau saya berhenti maksiat itu saya susah. Enggak, justru kamu tidak maksiat, kamu bahagia. Justru kamu sholat, kamu taat, kamu bahagia. Tuh. Dia harus kita pahami dulu. Atas kalau orang sudah beramal dengan ilmunya, itu pun rugi, kata Imam Ghazali. Kecuali mereka bisa ikhlas di dalam beramal. Jadi amal yang baik itu pakai ilmu tadi belum cukup kalau tidak ikhlas. Apa maksudnya ikhlas? Ikhlas itu artinya dalam beramal hanya mencari ridha Allah. Gitu. Istilah wong Jawa, rame ing gawe, sepi ing pamrih. Maka lawannya ikhlas itu adalah pamrih. Jadi Nabi ketika innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua itu harus pakai niat.
gitu. Dan nilai dari sebuah perbuatan di sisi Allah itu bukan dari sisi sempurnanya perbuatan tersebut, tapi yang lebih penting adalah sempurnanya niat orang dalam beramal itu untuk Tuhannya Allah. Maka setiap kita melakukan kebaikan harus Bismillahirrahmanirrahim. Saya lakukan ini untuk Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadis ini disampaikan Nabi waktu hijrah. Faman hajara ilallah wa rasulihi fahajara alallah wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya itu niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapat pahala. Karena dia niat karena Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrah itu karena dunia, atau mar'atun yukihuha, atau karena perempuan yang mau dinikahinya, fahajara alaiha, maka dia dihitung hijrahnya karena itu tadi, ya dapatnya itu. Nah gitu. Jadi kalau saya sholat subuh ke sini karena roti, ya saya dapatnya roti, gitu loh. Tapi nggak dapat surga. Nah gitu ya. Tapi kalau saya niatnya ibadah, ya dapat surga, ya dapat roti, gitu loh. Nah maka podo-podo niatkan untuk mendapat ridha Allah, begitu. Nah ikhlas itu mencari ridha Allah. Bisa nggak orang tidak Islam ikhlas? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ada orang tanya saya, Pak Habib, ya punya mobil, nggak punya, tak kasih nih. Loh, kenapa? Saya ikhlas buat jenengan, misalnya. Baik nggak dia? Baik. Tapi agamanya nggak Islam. Ikhlas nggak dia? Tidak. Loh, saya ikhlas kok. Enggak. Aku ora jaluk apa-apa, ya tetap ora. Karena ikhlas itu bukan berarti orang jaluk apa-apa. Ikhlas itu adalah orang yang berbuat baik hanya mencari ridha Allah, itu baru disebut ikhlas. Nah, jadi ikhlas itu artinya mencari ridha Allah. Nah gitu. Gus Dur pernah bilang, Gus Dur ini ya, orang yang paling ikhlas di negara kita ini ya Prabowo, katanya gitu ya. Itu kata Gus Dur. Jadi Prabowo ini orang yang paling mencari ridha Allah, menurut Gus Dur begitu. Ya mudah-mudahan gitu ya. Ya mudah-mudahan. Ya maka kita ya doakan semoga Prabowo itu ikhlas gitu ya. Jadi nanti jadi presiden dia hanya mencari ridha Allah. Didoakan. Ya orang Indonesia ini ya udah konsen akeh. Dek pemimpin itu rata dongake dipisui wae. Ya. Jadi pemimpin itu tidak akan jadi baik kalau hanya dipisui. Ya, jangan pengen punya anak yang baik. Ya, berapik piye? Dipisu-pisui terus apa didongake terus? Ya dongake. Ya. Nah, kita ini aneh gitu. Aku dia pemimpin udah kayak gitu. Kalau punya pemimpin, atau pemimpin saya nggak baik, maka didoain supaya jadi baik, gitu loh. Kalau kamu bilang tidak baik, ya didoakan supaya jadi baik. Nah begitu, didoakan supaya dia baik, ikhlas. Jadi ya mudah-mudahan, maka kita ya doa saja. Kita nggak ngerti bahwa Prabowo Kipiye ya, tapi kita doakan aja supaya dia ikhlas sehingga bekerja dalam kebenaran dan hanya memikirkan rakyatnya, kan begitu. Kita doakan. Jadi yang namanya ikhlas itu dalam hubungan hablum minallah, sholat, puasa, ya, zakat, haji, maupun dalam hubungan hablum minannas itu mencari ridha Allah. Baru itu orang yang beruntung. Kalau orang tidak mencari ridha Allah, meskipun baik nggak dinilai sama Allah. Maka Allah akan menilai la yaduruna ala suarikum wala amwalikum walakinna yaduru ala qulubikum. Allah itu tidak terjebak dengan wajahmu dan apa dengan hartamu, tapi yang dilihat oleh Allah dari manusia itu adalah hatinya. Nah ikhlas itu kan posisinya di hati, bukan di badan. Kan gitu. Maka diperintahkan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi yang penting bukan sekedar sholatnya, bukan sekedar ibadahnya, hidupnya, matinya, tapi bagaimana ibadah, sholat, hidup, mati itu dilakukan karena Allah. Itu yang lebih penting.
Nah gitu. Gajuke ikhlas nek ora tau salat ya padha wae. Ya wis aku ikhlas sing tak golek ridane Allah. Nek ora salat ya ora iso. Harus ada amalnya dan harus ada niatnya. Nah begitu. Amalnya itu berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan kemudian diniatkan lillahi ta'ala. Rugi gak jadi orang ikhlas? Tidak. Justru rugi orang yang tidak ikhlas. Lo aja ngrungokno bodoh-bodoh kuwi. Ya, kowe iki wong urip kok lugu banget, kowe aja ikhlas-ikhlas. Malah dorek aja ikhlas-ikhlas. Ya kowe kelugunan kowe ora itu apa-apa. Ya. Orang ikhlas itu memang sepintas kayaknya rugi, tapi dia untung. Ya, karena apa? Allah itu Gusti Allah itu boten sare. Ya, di dunia ini yang boten sare kan tapi kalih nggih. Siji Allah, loro pasar gede. Nah, pasar gede itu sare gitu, pasar gede boten sare kan gitu. Jadi maksudnya Gusti Allah boten sare niku pripun? Allah itu tahu melihat apa yang kita kerjakan. Gitu ya. Allah melihat apa yang kita kerjakan dan Allah akan mengapresiasi dengan pahalanya yang diberikan pada kita kalau kita berbuat baik selagi itu ikhlas. Nah gitu. Kalau ikhlas dalam hati itu, ya kalau kita nggak ngerti ini yang datang ini ikhlas semua apa enggak ya nggak ngerti ya. Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu. Ya kan gitu. Dan ikhlas tadi apa ya 100% itu ya wallah alam ya. Ada yang ya 100% ikhlas sholat, ada yang aku jare yo males diampiri lho aja kira diampiri aku jare wegahan itu ya bijire ya beda karo sing bismillah makan dhewe itu ya. Ya karena orang ikhlas itu ora diampiri yo makan, ora nek kacane yo makan. Sebagai ikhlas paling basah di masjid ora nek kacane salat dhewe ora masalah kok. Sing digoleki ridha Allah. Orang ikhlas enggak butuh tepuk tangan. Orang ikhlas enggak butuh pujian. Tadi ya, maka orang ikhlas itu betul-betul yang dicari hanya ridha Allah. Wah, disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah As-Saffat ayat 40 sampai 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa ibadallah al-mukhlasin. Ya. Tetapi hamba Allah yang ikhlas, ulaika lahum rizqun maklum. Bagi mereka sudah ditetapkan rezekinya. Loh, ya tak? Jadi jangan khawatir, rezekimu wis ditanggung. Fawakih, memperoleh rezeki tertentu yaitu buah-buahan. Oh, itu buah-buahan. Orang Arab itu gurun pasir itu tandus ya, kering kerontang, nggak ada kehidupan. Maka di sana buah-buahan itu kemewahan. Wahum mukramun, dan mereka memperoleh kemuliaan. Wis itu rezeki, itu buah-buahan, itu kemuliaan. Fi jannatin na'im, dan mereka ada di dalam surga yang penuh kenikmatan. Wah, coba itu ada ya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin Allah, kalau kita ingin jadi wong sing itu-ituan gitu ya. Yaitu dunya, yaitu akhirat, ya mulia, yaitu rezeki gitu ya. Ya sejahtera, ya mlebu swarga, jadilah orang yang ikhlas. Jadi dimanapun cari ridha Allah. Orang kondang rapopo kalau ikhlas itu orang butuh kondang, dia butuh ridhane Allah. Nah gitu. Sampai-sampai ada orang sufi ya, sufi itu memang rotok berlebih-lebihan gitu ya. Tapi ya buat gambaran saja. Ada orang sufi itu namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, itu dia bilang begini, ya Allah gitu. Kalau saya ibadah kepadamu karena aku takut dengan siksamu neraka, masukkan aku ke neraka. Kalau aku itu beribadah kepadamu karena aku menginginkan surga, jauhkan aku dari surga. Tapi kalau aku beribadah kepadamu hanya mendapat ridhamu, terimalah ibadah hambamu yang hina ini ya Tuhan. Waduh, Masya Allah, itu kayak puisi itu ya. Jadi artinya dia hanya ingin mengajarkan kepada kita sampai-sampai lengkung ibadah jone kok pujian manusia. Aku surga ora tak goleki, neraka ora tak wedeni.
Lah kowe ibadah golek apa? Golek ridane Gusti. Oh gitu loh. Wah. Wah, itu ya. Menjadi abdinya Allah. Wis kuwi tok. Ora butuh liyan-liyane. Nah, padahal nek mengabdi pada Allah ya otomatis jauh dari neraka, otomatis diparingi surga. Surga dunia, kemakmuran, kesejahteraan, surga akhirat. Begitu. Maka kaum muslimin para muhajirin, orang yang hijrah itu dari Mekah ke Madinah, dia ikhlas. Maka ketika dia tinggalkan semuanya, dia kembali ke Madinah, akhirnya hanya dalam waktu 8 tahun dia sudah sejahtera, dia sudah kaya raya, dia sudah makmur melebihi waktu dia ada di Mekah. Lah kok mereka setelah kaya raya makmur kok nggak balik ke Mekah? Ya enggak. Kenapa? Karena sudah hijrah. Jadi yang namanya hijrah itu meninggalkan satu tempat menuju tempat yang baru dan tidak akan pernah kembali ke tempat semula. Itu namanya hijrah. Ada orang bilang, "Wes saya gini-gini, kalau hijrah Pak, Makassar." Oh, lah kok sakit? Lah ditugas kita berikut. Ya, nek barang wis sepuh balik ning Solo. Jare hijrah. Lah wis pensiun kok jenenge ora hijrah. Ya, hijrah itu enggak pernah kembali lagi, itu namanya hijrah. Maka waktu Nabi itu bilang hijrah dari Mekah ke Madinah, meskipun Nabi itu tahun ke-8 sudah menundukkan Mekah, disebut Fathul Mekah, ya, dan Nabi bisa menguasai Mekah, tapi Nabi enggak balik. Kan tanah airnya di Mekah. Loh kok Nabi kok betul Mekah balik? Orang lah, kenapa? Karena aku hijrah. Saya nggak mungkin balik ke Mekah karena saya sudah hijrah. Hijrah itu nggak boleh balik lagi. Nah, maka kalau ada orang itu sik belik, saya ki sholat, saya ki taat, disik padahal mau limo, ya bentem, ya wedoan, ya botoan, ya toh, aku tato, saya ki kok mirip masjid, kelompok hijrah pas. Oh, alhamdulillah, berarti orang bakal balik. Lah kok sesuai teler meneh lho batalan. Iki ngawur iki mungkin ora hijrah. Nek wis hijrah ki ora bali. Iki ya ta, iki wong ora teko iki. Jadi kalau namanya hijrah itu paham ya. Hijrah itu enggak kembali ke tempat yang awal. Ya. Ya gitu. Lah apakah Mekah itu jelek kok Nabi enggak balik ke Mekah? Bukan jelek. Nabi itu hijrah. Kalau Nabi itu sebetulnya sama Mekah Nabi rindu, ya. Bahkan Nabi kan, aku meninggalkan Mekah karena aku diusir oleh kaumku, bukan karena Mekah jelek gitu. Oh, Mekah termasuk tanah suci gitu. Nah, maka Nabi di Madinah, ya. Paham itu ya. Jadi maksudnya hijrah begitu. Nah, lakukan itu dengan ikhlas. Dan Nabi ikhlas hijrah meninggalkan Mekah dan pindah di Madinah. Nabi ikhlas. Ya nggak gampang lah ya meninggalkan kampung halaman dengan ikhlas itu kan nggak gampang. Ya harus bisa ikhlas. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, orang yang ikhlas mencari ridha Allah itu nggak mungkin dia itu dikena godaan setan. Dan jadi ikhlas itu satu, diterimanya ibadah, syarat untuk diterimanya ibadah. Ya, yang kedua, orang ikhlas itu diberi kesejahteraan dunia ya. Lah ya, siji ibadah ditopo, loro sejahtera dunia akhirat. Yang ketiga, orang ikhlas itu tidak mungkin bisa kena godaan setan. Nah gitu. Contoh, ya, setan berkata di dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan 40. Qala Rabbi bima aqwaitani la usayyidannahum lahum bil ard wa la uqyannahum ajma'in. Di ayat 39. Kata iblis, ya Tuhan, karena engkau sudah menghukum aku di tersesat, maka kita dorong. Gusti Allah ditadilah kerajikan iblis ya. Saya akan buat maksiat itu indah di mata manusia sehingga mereka semuanya tersesat karenanya. Ya. Jadi iblis sudah mengatakan saya buat maksiat itu
indah di mata manusia. Maka semua maksiat itu indah. Beciu itu indah. Selingkuh itu indah. Maka selingkuh kan singkatan, selingan indah, tapi keluarga tetap utuh. Nek rakonangan. Ya gitu. Jadi semua, maka manusia pun ya akhirnya manusia tersesat. Karena siapa yang membuat maksiat itu indah? Siapa? Setan. Iblis. Semuanya tersesat. Maka tidak ada perbuatan dosa yang tidak indah. Yang membuat indah di mata manusia itu bukan Allah tapi iblis. Maka orang itu pengen selingkuh itu jadi kesurupan iblis. Ya, pengen judi, pengen korupsi, betul nggak? Pupuk pejabat itu iblis, yang bekerja itu iblis. Semuanya tersesat. Ada nggak orang yang polos, nggak mau selingkuh, nggak mau korupsi? Ada. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali kalau ada hambamu yang ikhlas. Itu kata iblis. Jadi si tok sing kula boten sanggup godho. Sinten yang ikhlas. Karena orang ikhlas itu yang dicari hanya ridha Allah. Mula debit ora dulit setan ratu ya. Ya, orang ikhlas iki mau. Wah keraji kan orang ikhlas iki. Ya ketemu orang ikhlas mumet aku kata iblis. Mula iki adalah wae teko kabeh iki ya ta. Insyaallah. Maka kalau ketemu orang ikhlas segini nih, iblis pilih lunga wae. Ini ketek-keteknya umurku gitu ya bilang gitu. Karena dia dicari itu ridha Allah terus. Nah itulah, maka ibu-ibu bapak, ini nasihatnya Imam Ghazali baik untuk kita amalkan. Mari kita terus belajar, ya, belajar agar kita tidak ngawur dalam beribadah. Setelah kita ada ilmu, jangan lupa ya diamalkan ilmu itu dengan ikhlas, ya. Dan orang ikhlas itu tidak ada nilai-nilai dunia yang dia cari. Contoh misalnya Umar bin Khattab, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima Islam yang luar biasa. Dia masih kafir, itu saja sudah hebat ya. Satu-satunya peperangan Nabi dalam tanda petik kalah, ya, itu hanya perang Uhud. Sehingga 70 orang syahid dari sahabat Nabi termasuk pamannya Hamzah. Siapa yang bisa mengalahkan Nabi dalam perang Uhud? Khalid bin Walid. Ya. Sampai Nabi menangis bukan karena giginya ropal kena panah, bukan karena pamannya dibunuh. Nabi nangis karena baru ini ada orang kafir bisa berdiri tegak di atas, sementara kita umat Islam ada di bawahnya, di bawah Jabal Rumah, yaitu bukit pemanah. Tapi dia nangis, kok iso kita di bawah mereka? Karena itu pantang untuk Nabi SAW. Maka begitu dengan qadarullah Khalid bin Walid masuk Islam, Nabi senangnya luar biasa. Ini mas, masih kalah ke aku ya. Sekarang kamu tak jadikan panglima Islam. Maka selama dipegang Khalid bin Walid, Islam menang terus, ora tau kalah. Bagi wong jagoan perang itu, ya, menang terus. Mungkin PSSI itu si Tayong ya, menangani rame-rame, menang terus. Ya. Maka ketika Nabi Sedo Abu Bakar, panglimanya Khalid, ketika Abu Bakar Sedo ganti Umar, panglima perang mesti Khalid bin Walid. Tapi pas perang melawan Romawi, tiba-tiba Khalid bin Walid dapat surat dari Khalifah Umar bin Khattab bahwa kamu dipecat, diganti dengan sahabat yang masih muda. Maka Khalid bin Walid langsung datang ke Madinah. Salahku apa? Salahku apa? Dia bilang, gue rasa salah. Lah kenapa dipecat? Ya aku pengen pecat untuk baik. Ya, kamu gak ada salah. Maka Khalid bin Walid, alhamdulillah, kalau saya gak ada salah, izinkan saya Khalifah untuk datang perang lagi. Tak izini. Maka Khalid balik lagi. Perang lagi dia. Tapi sekarang dia datang sebagai kopral, tidak lagi sebagai jenderal. Karena diganti oleh sahabat yang lain. Waktu Khalid tanya, gue kok balik? Oh, lo katanya ini dipecat orang, mimpin orang.
Lah kok gelem perang nah? Mau. Kenapa? Saya perang bukan untuk umat. Saya perang untuk Allah. Coba bayangkan. Jawabannya Khalid itu persis jamaah as-salam. Iya. Ya kan? Coba kalau orang itu tidak ikhlas, perang gah. Lo apa? Sakitnya itu di sini. Betul nggak? Karena yang dicari popularitas, pangkat, jabatan, kedudukan. Khalid tidak. Kedudukan sebagai pemimpin, sebagai kopral, sebagai jenderal, bagi dia nggak penting. Itu kan di mata manusia. Yang penting saya jihad untuk Allah. Nah ini contoh ikhlas. Lagi yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Ketika sedang perang, musuh jatuh, Ali pun loncat dari kudanya, tidak disambar itu leher si kafir. Tiba-tiba orang kafir itu meludahi wajahnya. Ali karamallahu wajhahu, di mana Allah telah memuliakan wajah Ali. Karena dia satu-satunya sahabat yang tidak pernah menghadapkan wajahnya di depan berhala. Diludahi, maka Ali pun langsung loncat di atas kudanya. Dia puter-puter. Setelah cukup lama dia balik lagi, baru tebas itu lehernya si kafir. Waktu ditanya, ya Ali, kenapa tadi kamu gak langsung bunuh dia? Gitu nih, gara-gara dia meludahi wajahku, aku marah. Saya emosi. Kalau aku bunuh waktu itu, aku membunuh karena aku emosi. Dan saya datang ke sini bukan karena marah, karena Allah. Maka saya pastikan saya membunuh dia karena Allah. Coba didekese sehingga dia betul-betul bismillah loh, persis jamaah as-salam tapi itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Maka Bapak Ibu, kita harus punya kontrol terhadap semua amalan kita supaya tidak pernah tidak ikhlas. Nah ini ya kan, dan kira-kira setan ganggu gitu, setan ya. Saya pernah bikin YouTube itu, terus kemudian followernya banyak sampai 2000, terus anak saya dikirikan ya Pak, kok jadi Ustadz 1 juta followers. Padek. Nah, ya, kenapa? Iki rusak iki. Ya, ini berarti sudah tidak lagi lillahi ta'ala, followers. Ya, cari capaian popularitas. Wah, setan ini kerajingan tenan. Ya ta. Perlu dipisui tak pisui Pak setan ya. Karena memang ini mengganggu. Ya, dan kita harus sadar bagaimana kita tetap ikhlas. Kita bisa kena itu. Tempat saya itu punya ponakan ini ngerasanya ini nggak ada ya. Ponakannya itu miskin, Pak Erano. Kowe nek iso sekolah UNS tak bayari. Ning UNS loh. Nah, akhirnya daftar, ketompo. Saya janji bayari sampai tadi. Begitu sukses lulus durui kerja kayak aku baik kata Lie tadi, yaitu bongsore borong bangunan. Begitu sukses di rumah, duwe mobil, duwe iki ya, proyeknya banyak. Lah Pak Lie geden wis tua, peran dedit. Dia dapat proyek yang dia butuh uang untuk perputaran. Dia ponakane ngomong, "Le, ya aku jadi musik le, selawe yuto ya. Iki aku di proyek aku macet iki randek ditu tek." Ya ponakane jape, "Waduh, anu Om. Ditku yo tek yo Om." Padahal Om tadi ngerti nek ditek iki akeh. Wah, marah dia. Kowe iki iso tekan sakmene iki sapa? Lha coba ngono coba udak-udak to, kowe kok dhewe ra ikhlas ben ning aku parem. Lho lagi. Setan itu begitu. Enggak. Jadi amal baik bertahun-tahun itu bisa hancur kalau tidak ikhlas. Hati-hati. Ya, hati-hati. Orang ikhlas itu kamu nggak dibalas sama dia nggak apa-apa. Ya kan? Yang balas kan bukan dia tapi Allah. Nah gitu. Ada itu istri itu kelak jadi suami tidak
ada uang abang di saya, nggak ada uang abang ketaksisan lah ya. Ini sebenarnya orang ikhlas ya tak. Maka kalau pengen tahu istri ikhlas itu gimana? Delok agar sing lanang nanti cek kemati berarti ikhlas. Oh. Nah nek wong lanang Pak, wong lanang ikhlas mencintai istri itu dari mana melihatnya? Delok agar bojone loro-loro nek dhek cek kemati ikhlas. Nek ditinggal rabi berarti orang ikhlas. Ya itu ya. Nah, itu titian itu. Jadi ikhlas itu pokoknya mencari ridha Allah. Mudah-mudahan ini cukup menjelaskan. Bapak Ibu sehat walafiat ya. Hari ini kita awali kehidupan kita dengan ibadah yang ikhlas. Insya Allah kita semua diberi kesejahteraan, kekayaan, kemakmuran di dunia wal akhirat, sehingga kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan ahli surga tempatnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.